صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada kita dengan kalimat yang sangat indah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila man yaba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ditanyakan oleh para sahabat, siapakah di antara umatmu itu yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Rasul mengatakan, siapa yang taat kepadaku berada dalam surga. Siapa yang maksiat kepadaku akan tertolak daripada surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, setiap umatnya pasti menginginkan kehidupannya bahagia, mulia, bahkan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia yang fana ini, lebih-lebih kelak di akhirat yang sangat lama itu, atau yang sangat langgeng itu. Bagaimanakah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jaminannya yang mengatakan setiap umatnya akan masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa ada juga umatnya yang tidak mau masuk surga. Sehingga ketika ungkapan itu disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat ada yang bertanya, betulkah umatnya ada yang tidak mau masuk dalam surga? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Ini yang paling berat, kecuali yang tidak mau. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah masuk surga semuanya. Yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, insya Allah masuk surga. Tetapi Rasul mengatakan ada yang tidak mau, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wajar sahabat terkejut dengan pernyataan Rasulullah itu. Sampai sahabat bertanya, Kila may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa di antara umat jenengan yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Rasul mengatakan, man atau ani dakhala jannah. Siapa yang di antara umatku ini taat kepadaku dalam hidupnya, maka berada dalam surga. Makanya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, bahkan ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mari kita dalam kehidupan ini taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Taat dalam bidang apa? Tentunya taat dalam kehidupan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hal keyakinan atau akidah, hendaknya akidahnya diri kita, keluarga kita, seperti akidahnya Rasulullah. Dalam hal beribadah, hendaknya ibadah kita seperti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berakhlak, maka kita mari berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal bermuamalah, hendaknya kita juga bermuamalah sebagaimana muamalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita sudah sebagaimana berusaha seperti Rasulullah SAW, insya Allah berada dakhalal jannah, berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul menegaskan, wa man asoni faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku, siapa yang durhaka kepadaku, siapa yang ingkar kepadaku, faqad aba, dia akan tertolak daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata mengaku Islam, keyakinan dan akidahnya jauh daripada yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ternyata mengaku iman dan Islam, ternyata ibadahnya tidak seperti ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dia mengaku Islam, ternyata akhlaknya tidak muncul akhlak mulia dan akhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermuamalahnya apalagi ternyata jauh daripada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sahabat rahimakumullah, kata kuncinya kita semuanya, ayo kita berusaha dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berakidah umpamanya Allah melalui Rasulnya mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui sesungguhnya tidak ada Tuhan di alam ini kecuali Allah. Akidah kita mengatakan Allah sebagai sumber dalam kehidupan kita. Wajar kalau kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada penguasa yang melebihi kekuasaannya selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali rezeki itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendominasi ketentraman dalam jiwa kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah tentunya kita harus semuanya maksimal kepada Allah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami yang menjadikan kamu laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berkelompok agar kamu ini semuanya saling kenal mengenal, dan yang mulia di antara kamu adalah bertakwa, yaitu kita menjalankan ibadah ketakwaan kepada Allah. Wa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ketika beribadah seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala jiwa kita tidak tembus dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyaksikan kita. Kita berakhlak tentunya akhlak sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, tidaklah aku diutus ke alam dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak beliau begitu mulia dan agung sampai Allah memuji kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad telah memiliki akhlak yang mulia. Dalam bermuamalah, bergaul di tengah-tengah masyarakat, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suri teladan yang sangat indah kepada kita. Pendeknya jamaah rahimahullah,
Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, yaitu ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat, kelak masuk surga, ayo kita taat kepada Rasulullah dan kita menjauhi larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami pendamping hidup kami, anak keturunan kami yang dipandang mata menyejukkan, menenteramkan jiwa, bisa menjadi suri teladan bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على ياسين